Mata adalah alat utama seorang pelukis. Tanpa mata, bagaimana mengubah bentuk, menorehkan warna, mencipta kebenaran baru di kanvas? Oleh karena itu, kabar bahwa seorang pelukis keluar masuk ruang praktek dokter mata gampang membuat banyak pihak melakukan berbagai perhitungan. Apalagi bila pelukis itu sekelas Ivan Sakito yang punya andil besar di dalam mengawali demam gaya surrealistik di pelataran seni lukis modern Indonesia. Dengan mutu karya, reputasi, ketenaran, dan segala macam unsur di dalam perdagangan karya seni, perkara kesehatan matanya bisa mempengaruhi pasar seni lukis. Siapa bilang mata saya rusak? Nih, lihat karya-karya saya. Bagaimana mereka bisa membuat cerita ngawur seperti itu? Kata Ivan Sakito dengan nada tinggi di tengah suara deras air hujan yang tumpah ke genting rumahnya di Yogyakarta pekan lalu. Kabar sedih itu memang santer terdengar di kalangan terbatas di dalam pergaulan seni. Ada yang menyebut ia terancam kebutaan, karirnya bakal tamat, sehingga harga karya-karyanya melambung. Seorang kolektor menganggap itu hanyalah akibat dari persaingan di kalangan seniman sendiri untuk berebut rezeki. Apalagi muncul juga kabar Ivan terancam depresi oleh penyakitnya. Bagaimana mungkin teknik arsir ini saya buat bila mata saya rusak? Lihat ini, begitu halus garis-garisnya, tutur Ivan sambil menunjuk beberapa karya terbarunya berupa seni gambar hitam putih. Tampaknya perubahan medium maupun pergeseran penekanan pada teknik melukis itulah yang ikut menyulut kabar. Ia dikenal luas lewat lukisan-lukisan cat minyak berukuran besar dengan pencapaian paduan warna yang khas yang memberi suasana alam mimpi. Lepas dari muatan, isi lukisan-lukisannya nyaman dipandang berkat keserasian bentuk gubahan objek yang mengutamakan pendekatan realistik. Sosok manusia digambar persis, begitu juga sapi, pohon pisang, atau karakter lain dan benda-benda di sekitar. Maka ketika ia beralih ke lukisan hitam putih, ke seni gambar yang sebagian mengandalkan kekuatan garis dengan rentang warna yang sangat terbatas, dengan ukuran hanya sepertiganya 60 cm kali 70 cm, serta kenyataan bahwa ia keluar masuk ruang praktek dokter mata, matanglah sudah kabar angin tersebut. Sesungguhnya kabar angin itu bukan tidak berdasar. Ia sempat 3 bulan menderita sakit penglihatan karena virus pada tahun 1998. Rasanya pedih. Saya berobat kemana-mana, Yogyakarta, Surabaya, kemudian sampai 3 kali ke Singapura, tuturnya.
Di samping pengobatan modern, ia mencoba cara penyembuhan non-medis. Tambahnya, saya minum jus daun sirih. Gampang, ambil 7 lembar daun, terus dibuat jus. Saya menjalaninya selama 1 bulan. Sesudah itu, ia mengaku sembuh total. Nikmati ramah mentari yang pulang, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa. Saya tidak bisa menunjuk apakah dokter Singapura atau dokter Indonesia yang paling berjasa, atau apakah daun sirih, atau yang lain. Pokoknya sembuh, dan saya terus bekerja, kadang semalaman, tetapi saya tidak merasa kesulitan apapun dengan mata, katanya dengan suara tegas. Karya barunya berupa seni gambar itu ia buat secara berbanjar. Ada yang hanya 3 buah, ada yang 4 buah atau lebih. Kalangan pelukis menyebutnya serial. Tema-temanya tidak jauh berbeda dari apa yang dikenal publik selama ini, dekat dengan kematian, alam mimpi, atau sedikitnya merupakan gambaran di balik apa yang tampak. Salah satu di antaranya yang menarik adalah karyanya tentang manusia batu, sebanyak 3 panel. Gambar pertama menunjukkan beberapa sosok manusia dan susunan batu bata yang tampak jelas perbedaannya. Pada gambar berikutnya, batas antara manusia dan tembok batu bata itu mengabur. Batas-batas itu tak ada lagi pada gambar ketiga, bahkan sosok manusia itu sudah berdaging batu. Ivan Sagito mengaku tertarik membuat karya ini sesudah berminggu-minggu mengawasi para tukang yang memperbaiki rumahnya. Mereka mengalami metamorfosis dari subjek menjadi objek, tuturnya. Coba simak, sebutan mereka saja tukang batu. Itu memperkeras artinya, dari tukang yang manusia di mata saya, lama-lama mereka hanya menjadi seperti batu. Tak kalah menarik adalah pengamatannya tentang perjalanan manusia. Ia memandangnya sebagai perjalanan dari lubang ke lubang. Dalam karyanya terbaru yang baru selesai 6 buah, ia menggambar beberapa manusia dan lubang pada tubuh masing-masing. Ada yang melongok ke sebuah lubang yang semula ada di dalam dirinya dan kini berukuran lebih besar daripada tubuhnya sehingga bisa ia masuki. Misterinya di situ. Katanya kita punya 9 lubang yang harus kita kenali, tuturnya. Karya serial ini akan ia lanjutkan mungkin sampai
pada panel ke-30. Ivan Sagito mengakui ia memang punya kecenderungan pada perkara-perkara yang tidak kasat mata. Manusia di dalam kanvasnya, kebanyakan perempuan, terkadang tanpa wajah, karena ia menganggap lebih penting isi daripada wadah. Sebuah karyanya yang monumental, Sesapi-sapinya sapi, memancing berbagai tafsir yang umumnya menunjuk pada perkara serupa. Lukisan itu menampilkan seekor sapi yang memenuhi sebagian bidang gambar disertai sapi berukuran kecil, sebuah cara untuk memberi penekanan pada persoalan dunia agung dan dunia alit. Sementara pilihannya pada sapi lebih untuk melambangkan keimanan. Katanya, bila ada ungkapan setiap orang memikul salib masing-masing, itu tepat kita gambarkan lewat sosok sapi. Dengan enggan, ia membenarkan cerita yang berasal dari lingkungan teman-temannya bahwa ia sering mendengar atau menyadari sebelum sesuatu terjadi. Salah satu contoh menyangkut kecelakaan lalu lintas yang menimpanya beberapa waktu lalu di Jalan Raya Lingkar Luar Yogyakarta. Katanya, saya sebenarnya sudah menolak untuk ikut, tetapi dipaksa teman-teman. Penemuannya pada ungkapan manusia dan lubangnya yang kini tengah ia kerjakan, tampaknya juga muncul dengan cara serupa. Ia melukisnya sesudah berlama-lama menunggu seorang kerabat dekatnya yang menderita sakit parah dan memperoleh kesadaran semacam itu. Namun, ia tidak bersedia mendiskusikannya. Saya kira ini perkara yang sangat pribadi. Sulit bagi saya membicarakannya, apalagi untuk disiarkan, katanya. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari ayah, Goludia, yang wiraswastawan dan ibu Oh Biak Cu, ini menduga ia mempunyai turunan darah seni dari kakeknya yang juga pelukis. Lahir di Malang 13 Desember 1957, sejak remaja ia sudah bergaul dengan para pelukis. Lulusan Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia atau STSRI ASRI yang kini menjadi Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta tahun 1985 ini sewaktu sekolah sempat bekerja sambilan sebagai pelukis spanduk. Kini ia hidup bersama seorang istri yang ia nikahi tahun 1984, Hana Yosita, serta 3 anak, Ruth 14 tahun, Intan 8 tahun, dan Risang 5 tahun. Saya hanya bisa melukis. Hidup kami tergantung dari kemampuan saya melukis, tuturnya. Sambil berpesan agar orang banyak paham bahwa matanya tidak terganggu sehingga mutu karyanya tetap terjamin.
Kisah tentang Ivan Sakhito dimuat di harian Kompas hari Rabu 19 April 2000 dengan judul Ivan Sakhito, Misteri Mata Pelukis. Di atas pasir senja pantai Kuta, saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi khusukku. Nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata dewa.